Gua tunjukin komposia 7 dengan anggota Grace, Jovanka, Jessica, Igo. kali ini bahasnya Wastu Kopi. Wastu Kopi. Wastu Kopi adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau teman-teman sering dengar sebagai UMKM yang bergerak di bidang kopi. Usaha ini terletak di Yayasan Dinamika Edukasi Dasar, Kota Yogyakarta, teman-teman. Nah, Wastu Kopi juga sudah berdiri sejak tahun 2021 dengan latar belakang yang cukup unik, teman-teman. Mengapa unik? Karena pada 2021 kemarin ada seorang suster yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya di bidang kopi yang sedang menempuh pendidikan di Institut Pertanian pada saat itu. Makanya suster tersebut mengajak teman-temannya untuk mendirikan Wastu Kopi atau yang sering disebut dengan rumah kopi. teman-teman, ternyata Wastu Kopi itu tidak hanya menjual kopi sebagai bentuk minuman, tetapi Wastu Kopi juga menjual produk kopi dalam bentuk bijian, di mana mereka akan membeli produk kopi yang mentah, lalu diolah menjadi produk kopi yang sudah dipanggang. Lalu, usaha ini tuh dimulai dengan sangat sederhana, menggunakan alat yang masih manual. Namun, sekarang Wastu Kopi sudah memiliki alat yang lebih modern. Selain itu juga, Wastu Kopi juga menyediakan tempat bagi komunitas, tempat untuk diskusi, dan untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Misalnya nih, untuk kegiatan Ormawa yang akan mengadakan rapat, biasanya mahasiswa tersebut akan melakukan rapat di ruangan yang sudah disediakan oleh Wastu Kopi. Nah, ini mencerminkan nilai-nilai inklusivitas dan kebersamaan. Nah, moto Wastu Kopi adalah kopi sebagai perantara. Moto ini mencerminkan misi dari Wastu Kopi itu sendiri untuk menghadirkan kopi sebagai sarana interaksi dan komunitas. Dengan harga yang tetap terjangkau walaupun bahan baku mengalami peningkatan, Wastu Kopi tetap berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggannya. Vigo, tujuannya apa sih? Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang diterapkan di Wastu Kopi. Oh iya, lupa. Nah, kali ini wawancara kita ditemani langsung sama manajer dari Wastu Kopi, yaitu Kak Ino. Beberapa volunteer di sini kan double job ya. Misalnya, contohnya mungkin yang jadi barista bisa jadi kasir juga. Oh iya, kalau itu pasti. Nah, kalau kayak gitu tuh biasanya kayak ada masalah nggak sih, Kak? Contohnya pemalsuan data atau gimana gitu. Pemalsuan data. Ya misalnya karena kan dia jadi kasir dan jadi barista di waktu yang bersamaan, kan biasanya mungkin Memungkinkan adanya ya, kecurangan. ada ya mungkin ada kecurangan gitu. Misalnya nggak ditulis ada penjualan hari ini, terus habis itu uangnya nggak dimasukin. Terus dipakai sendiri. Iya, kayak gitu. Bisa ada kemungkinan kayak gitu nggak sih? Iya. Kalau kemungkinan pasti ya ada, bisa jadi gitu. Tapi sejauh ini teman-teman enggak. Enggak ya. Sejauh ini ya puji Tuhan lah, maksudnya ya enggak ada. Makanya kan karena secara manual ya. Jadi memang sebenarnya kami pakai tablet, kami pakai aplikasi yang dulunya gratis. QK Share gitu. Dulu gratis. Sekarang kalau mau upgrade bayar per berapa bulan. Ya sebenarnya sama ya, sistem lainnya kayak maju terus apalagi pos, muka pos itu yang sering kalau kalian makan di mana terus itu sistem kasirnya. Itu kan berbayar ya, berbayar. Oh ya, kita juga menjual biji ya. Jadi kita terus kemudian total itu robusta 20 kilo, arabica bisa setengahnya, untuk yang kopi buat espresso ya sebutannya, jenis espresso. Nah, espresso juga mungkin bisa ganti-ganti, jadi tetap. Ini sih Kak, Ya, mari Kak. untuk red velvetnya masih ada? Ada Kak, masih ada. Mau dong Kak satu? Satu red ya? Ya. Oke, red plus satu ya. Duduknya di mana Kak? Mau di dalam Di atau di meja luar? yang di dalam. Di dalam ya, oke. Ditunggu ya Kak. Ya, jadinya berapa? 10.000 Kak. Bayarnya cash ya? Ya, guys ya Kak. Pas ya Mas. Ya, Makasih. Ya, mari Kak.
Ya mari kak. Gimana kak? Mau pesan apa? Ada yang kopi nggak kak? Ada cappuccino, ada Oh yang gula gula aja. Oh ya. Gula aren satu ya kak. Mau di dalam apa di luar kak? di dalam. Di dalam aja. Ya? Gula aren satu. Berapa kak? Totalnya 10.000 ya kak? Oke. Tasnya kak ditunggu ya kak nanti. Makasih ya kak. Ya. Tuh. Masih kak. Mari kak. Mau pesan apa kak? Eh, Yang kopi atau non kopi? Aku mau cappuccino deh satu. Cappuccino. Oh, berarti kopi ya? 10.000 ya kak totalnya? Oke, ya. Mau duduk sini apa di luar? Atau mau di Aku take away? take away. Oh take away aja. Bentar ya kak. Ya, makasih ya mas. Tunggu ya kak. Untuk kesimpulannya, Wastu Kopi menerapkan budaya kerja inklusif, inovatif, dan transparan. Namun, belum memiliki kebijakan tertulis terkait pengelolaan data keuangan, sehingga meningkatkan risiko tata kelola. Risiko operasional dan eksternal diatasi melalui prosedur rutin, meskipun tugas analisis masih lemah yang berpotensi menimbulkan kesalahan atau kecurangan. Pencatatan manual digunakan dalam keuangan sehingga rentan terhadap kesalahan, meskipun evaluasi dilakukan bulanan untuk transparansi dan pengawasan anggaran dilakukan secara berkala. Kurangnya sistem otomatisasi serta mekanisme pemantauan yang optimal menghambat efisiensi dan efektivitas dalam mendeteksi serta mengatasi potensi penyimpangan. Nah, rekomendasi yang pertama yaitu pengumpulan data tambahan. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu demografis pelanggan, di mana kita mengumpulkan data dari pelanggan itu sendiri. Di antaranya ada usia, jenis kelamin, kemudian di antaranya itu ada minat atau ketertarikan dari pelanggan itu sendiri terhadap suatu produk dari Wastu Kopi itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu frekuensi kunjungan, di mana kita melacak kunjungan pelanggan untuk merencanakan stok dan promosi yang lebih lanjut lagi. Data tambahan selanjutnya adalah data kepuasan pelanggan. Nah, dengan adanya data ini, perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih baik dengan adanya masukan-masukan dari pelanggan, di mana data tersebut dapat diambil melalui survei di media sosial maupun pada saat pelanggan membeli di lokasi usaha. Misalnya datanya itu adalah masukan untuk tambahan menu ataupun tentang layanan yang ada di usaha tersebut. Lalu rekomendasi yang kedua adalah tentang pengendalian internal. Nah, tentang pengendalian internal ini kami memberikan rekomendasi agar usaha tersebut memiliki pemisahan tugas antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya, sehingga memungkinkan risiko yang kecil bagi karyawan untuk melakukan penggelapan dana seperti yang kita saksikan di roleplay tadi. Selanjutnya ada penggunaan sistem digital. Penggunaan sistem digital ini dapat menerapkan dengan cara mengadopsi perangkat lunak akuntansi atau ERP untuk mencatat transaksi, memantau audit trail, dan juga menghasilkan laporan keuangan otomatis yang lebih akurat. Namun, penerapan sistem ini dibutuhkan pelatihan bagi karyawan serta dukungan teknis. Lalu selanjutnya ada audit rutin. Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala dapat membantu perusahaan untuk mendeteksi kesalahan dan ketidaksesuaian lebih awal dan juga memastikan apakah prosedur yang sudah ada telah dipatuhi. Nah, rekomendasi yang ketiga itu adalah pelatihan karyawan dengan memberikan pelatihan karyawan seperti pelatihan audit internal, lalu juga etika bisnis, lalu juga membangun kesadaran karyawan akan tidak etis dan tidak bertanggung jawabnya akan kecurangan dalam bisnis. Nah, dengan rekomendasi yang sudah diberikan oleh kelompok kami tadi, kami harap Wastu Kopi dapat meningkatkan efisiensi operasional, lalu juga meningkatkan kualitas kepuasan pelanggan, dan juga meningkatkan budaya kerja yang lebih bertanggung jawab. Terima kasih kami ucapkan kepada Wastu Kopi dan Kak Ino sebagai narasumber kami dan membantu kami dalam menyelesaikan tugas akhir kami. Terima kasih teman-teman telah menonton hasil wawancara kami dengan Wastu Kopi. Kamsahamnida. 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 Kamsahamnida.